Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Halo sobat Bareta yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Aidil Ali dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host dalam sesi podcast kita pada hari ini tentang pandangan Islam terhadap penyalahgunaan narkotika. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di sebelah saya ada narasumber kita, yakni Mas Hanif Ansori. Assalamualaikum Mas Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Mas Hanif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Baik sehat, Mas sehat. Hanif. Ya. Nah, begini Mas Hanif, yang kita tahu pada saat ini Indonesia ini sudah zona merah tentang peredaran gelap narkotika, Mas Hanif, yang dimana juga banyak memakan korban daripada penyalahguna narkotika itu sendiri. Banyak beberapa di antaranya itu anak-anak muda Indonesia ini. Nah, kita tahu ada rehabilitasi untuk penyalahguna narkotika, Mas Hanif. Nah, tapi kita tidak membahas masalah rehabilitasi nanti, Mas Hanif. Kita akan membahas bagaimana Islam memandang penyalahgunaan narkotika ini. Iya. Nah, untuk itu Mas Hanif, kira-kira ini Mas Hanif, Islam ini bagaimana ya memandang penyalahgunaan narkotika itu, Mas Hanif? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi washabbihi ahli tuqa wal wafa. Terima kasih Ustaz telah diundang dalam podcast kali ini. Sangat senang dan apresiasi buat Balai Rehabilitasi Tanah Merah karena kita sudah bisa memberikan sedikit informasi terkait keislaman dalam dunia narkotika. Pertama tadi anak muda yang banyak sekali terjerumus dalam lingkup narkoba. Memang kita sering melihat dalam konteks Islam itu antum subhanul yaum warijadul ghad. Kamu adalah pemuda masa depan yang akan menjadi tumpuan tegak tanduknya negara ini. Maka pemuda itu adalah menjadi hal yang sangat krusial. Dalam Islam sendiri ini pemuda itu sangat diagung-agungkan seperti itu. Jadi kalau masalah orang-orang yang terkena narkoba dan lain sebagainya itu nampaknya ini sudah menjadi hal yang bisa kita prediksi bahkan sebelum Rasulullah SAW diutus kepada umatnya yang begitu banyak seperti sekarang ini, itu pun sudah ada isyarat, Ustaz. Kita tahu ketika Rasulullah diajak Isra dan Mi'raj, kemudian Rasulullah ingin minum dan lain sebagainya, ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril kemudian diberi dua pilihan, apakah itu mau minum dengan susu ataupun mau minum dengan arak ya. Nah, namun Rasulullah memilih dengan bijaknya memilih susu. Apa kata Jibril? Sadaqta, kau benar Rasulullah memilih susu. Nah, dari sini bisa kita berikan sebuah gambaran. Zaman Rasulullah di Isra Mi'rajkan saja ketika memilih susu bukan memilih arak, maka umatnya yang sekarang kita tahu banyak sekali yang pemabuk seperti ini. Artinya apa? Andai kata zaman dulu itu memilih arak, bagaimana ini orang-orang yang sekarang ini? Rasulullah sudah memilih susu ini padahal, tapi umatnya masih ada yang seperti ini. Artinya apa ini? Ini tidak bisa dipungkiri. Memang manusia itu kan punya akal dan pikiran. Sehingga hal tersebut ini bukan kemudian kita memberikan judgment terhadap judge kepada mereka-mereka yang pemakai dan lain sebagainya, tapi bagaimana kita lebih menyelamatkan mereka dari sisi keislaman, ketauhidannya itu yang perlu kita lakukan. Seperti itu, Ustaz. Seperti itu jadi Mas Hanif. Ya. Nah, oke Mas Hanif, kita ambil contoh nih, misalnya Mas Hanif, di Indonesia ini begitu banyak sekali kampung-kampung yang terdampak dengan narkotika, Mas Hanif. Kemudian dari kita sendiri nih, misalnya kita tinggal di sebuah kampung yang memang dominan dengan
pemuda-pemuda yang memang pemakai di situ Mas Iya, Hanif. Kira-kira dalam Islam sendiri bagaimana Mas Hanif untuk kita berteman dengan mereka? Apakah diperbolehkan atau bagaimana Mas Hanif? Ya, pada prinsipnya Islam ini kan rahmatan lil alamin ya. Apalagi Islam atau kita ini sebagai manusia, khalifatullah fil ard ini adalah bagaimana bisa memberikan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi sesama. Termasuk dalam hal bagaimana kita mencikapi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita mungkin yang terdampak dengan hal-hal buruk seperti narkotika seperti ini. Kita tidak kemudian mengkucilkan mereka atau kemudian meninggalkan, bukan. Karena hakikatnya kita ini harus mengajak mereka. Karena dakwah ini kan pada dasarnya merangkul ya. Dakwah ini adalah mencintai, bukan menyakiti. Dan bagaimana dakwah itu bisa masuk ke mereka dan kemudian mereka itu bisa kita ajak kembali ke jalan yang benar. Atau istilahnya itu ana fihim walastu ahlan minhum. Boleh jadi kita ada di dalamnya tapi kita tidak merasuk bagian daripada mereka-mereka. Akan tapi kita bisa mewarnai. Saya teringat satu cerita, ada seorang waliullah. Ini ada dua wali ini. Namanya Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Abu Yazid Al-Bustami ini seorang wali Allah, tapi murid-muridnya, pengikutnya adalah orang-orang di kalangan yang baik-baik dan santri-santri. Nah, pada ketika Abu Yazid Al-Bustami ini bermimpi, kemudian dalam mimpinya minta kepada Allah dan bertanya, "Ya Allah, siapakah nanti yang menjadi teman saya di surga?" Kemudian Allah tunjukkan dalam mimpinya orang itu. Nah, ketika ditunjuk orang itu, Abu Yazid dalam hatinya, masa kok orang itu? Padahal orang itu tiap hari ini bergerumbul, berteman, dan lain sebagainya dengan orang-orang yang tidak benar, para pemabuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian tanpa dia berucap seperti itu, orang yang ditunjuk oleh Allah tadi, kemudian berkata kepada Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid, saya kok jadi temanmu nanti di surga. Kagetlah Abu Yazid. Apa yang mereka lakukan sehingga mereka itu jadi teman saya di surga? Kemudian orang tadi berbicara kepada Abu Yazid, saya memang berada dalam lingkungan dan kerumunan mereka, tapi saya tidak termasuk dari mereka. Ana fihim walastu ahlan minhum, yang seperti saya katakan tadi. Dan kemudian separuh dari mereka sudah saya ajak dan sudah dakwai dan mau kembali ke jalan benar. Maka sekarang tinggal separuh, inilah giliranmu. Nah, cerita ini mengisahkan kita bahwasanya kita itu tidak serta-merta kemudian menjauhi dari pertemanan terhadap para pecandu atau bukan. Banyak wali-wali Allah yang kemudian bisa berteman dengan mereka dan justru mereka terajak untuk kembali ke jalan yang benar. Ini satu gambaran saja. Satu gambaran Mas ya. Jadi itu. Berarti Islam mengajarkan kita itu jangan memandang seseorang itu hanya dari Covernya tingkah lakunya, dari covernya saja Mas ya. Kita harus bisa melihat seseorang, menilai seseorang ini mungkin dari sifat-sifat yang lain. Iya, pasti itu. Karena memang manusia ini kan siapapun pasti pernah melaksanakan kesalahan kan ya. Karena memang ada pepatah mengatakan kan manusia ini tempatnya hilaf kadang gitu Mas ya. Iya, betul sekali. Tempatnya hilaf dan kealpaan. Dan perlu dicontoh. Kita ini kan umatnya Rasulullah. Mencontohnya kepada siapa? Pasti kepada Rasulullah. Nah, mungkin pernah mendengar ini Ustaz, cerita bagaimana Rasulullah itu sangat suka ini ya dengan orang yang mabuk. Bayangkan, Rasulullah ini bukan kita yang levelnya Rasulullah. Rasulullah itu kan diciptakan untuk memperbaiki akhlak dan manusia. Ketika dengan orang pemabuk, Rasulullah ini bagus, senang. Malah ingin berteman. Iya, Mas ya. Ingat kisahnya Nuaiman. Nuaiman saya ingat ini. Nuaiman ini adalah pemuda yang dia kalau tidak minum, tidak mabuk ini tidak enak, Ustaz. Ya, jadi kerjaannya gitu. Tapi dalam hatinya dia itu mengakui kalau Rasul adalah Rasulullah dan cinta dengan Rasulullah. Tapi dia mabuk, senang mabuk. Iya, senang mabuk. Tapi Rasulullah kemudian tidak menjauhi. Justru Rasul mengatakan, biarkan Nuaiman ini penghibur saya. Yang mampu menghibur Rasul ini ya Nuaiman ini, pemabuk berat. Bahkan kalau mungkin kalau dengan yang sekarang ini boleh jadi dia lebih berat. Tapi Rasulullah bagaimana dengan akhlaknya? Bu'istu li utammima makaribal akhlaknya Rasulullah, maka
dialah kemudian dianggap oleh Rasulullah ini orang baik. Nah pada akhirnya Nu'aim menjadi orang baik. Orang baik, dan ketika akhir hayatnya pun kalau tidak salah dalam sebuah riwayat husnul khatimah, Ya, Mas ya. itulah peran kita. Kalau kita sebagai umat muslim yang kita contoh adalah Rasulullah, maka bagaimana kita ini bersikap minimal, kalau tidak bisa seperti Rasulullah, ya minimal sedikit kita contoh bagaimana Rasulullah berakhlak terhadap sesama. Nah, itu Oke, Ustaz. Mas. Nah, tapi Mas, di dalam sebuah pepatah Arab ini saya teringat lagi nih, Mas. Ada pepatah yang mengatakan kalau ingin lihat baik buruknya seseorang, maka lihat dari teman-temannya itu, Mas. Iya. Nah, ini kan mungkin bagi yang sangat kuat meyakini pepatah ini, pasti kan akhirnya menjadi saya nggak mau ngumpul sama mereka yang pemabuk, saya nggak mau ngumpul dengan mereka yang pecandu. Gimana ini, Mas? Terus saya masih ingat itu patahnya tuh. Anil mar'ila tas'al wasal an qarinihi. Fa kullu qarinin bil muqaranati yaqtadi. Memang untuk mengetahui seseorang ini dilihat dari teman yang siapa dia bergabung atau bergaul dan sebagainya. Namun lagi-lagi itu bisa dikatakan bolehlah jadi pandangan kita. Akan tapi jangan sampai kita menafikan bagaimana Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Semua makhluknya harus kita istilahnya kita cintai, kita kasih, kita sayangi. Maka ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Siapapun yang menyintai kepada makhluk yang lain, termasuk dengan sifat-sifatnya, kita mencintai sebagai manusianya, bolehlah akhlaknya kita tidak cintai, tapi dengan manusianya kita harus menghormati dan menghargai itu. Nah, maka dengan demikian, kalau tidak kita, siapa lagi yang ingin atau yang bisa untuk masuk ke dunia mereka. Nah, itulah yang dilakukan oleh para ulama, para salafus soleh, bagaimana membangun sebuah negara yang rakyatnya misalnya ada kacau balau, tapi dia bukan meninggalkan, malah dia masuk dan bagaimana mewarnai situasi itu sehingga yang diinginkan oleh Islam atau oleh siapapun itu bisa terrealisasi. Termasuk bagaimana kita masuk ke dunia pecandu, akan tetapi kita bisa mewarnai mereka. Kita bikinkan mereka aktivitas. Apapun lah yang bisa mendorong mereka untuk tidak kembali kepada jalan yang salah. Seperti itu kiranya. Benar, jadi Mas ya, boleh kita berteman dengan para pecandu, tapi paling tidak harus kita yang memberikan mereka warna atau kita yang mempengaruhi mereka dengan hal-hal positif. Iya, benar sekali. Ya, harapannya kan agar mereka minimal dapat menjauhi hal-hal negatif lah, Mas ya. Hal-hal negatif sekali. Tentunya dalam penggunaan atau penyalahgunaan narkoba ini. Iya, benar sekali, Ustaz. Karena kalau kita bisa mencuplik dari satu hadis ini kan, mereka kalau dalam tanda kutip secara negara kan mereka kan adalah penyalahguna, korban dan lain sebagainya. Maka inti dan akar masalahnya ini bagaimana menyadarkan mereka, kan seperti itu. Jelas di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan secara langsung narkoba seperti apa, tapi kan itu bisa dikiaskan. Dan ada manfaat dan maldorotnya. Tapi maldorotnya, dosanya wa ismu ma'akbar min nafa'ihima, itu lebih besar. Lebih besar maldorotnya dan manfaatnya. Namun menolong saudara-saudara kita, termasuk yang direhabilitasi ini, saya kira ini bisa jadi ini adalah yang saya bilang tadi, termasuk ulama-ulama ini boleh jadi para pegawai rehabilitasi ini adalah orang-orang yang sangat terhormat, seperti ulama yang diceritakan dalam mimpinya Abu Yazid Al-Bustami tadi. Boleh jadi teman-teman kita ini adalah wali-wali Allah yang masih mastur, masih tersembunyi. Kita tidak tahu siapa wali-wali Allah itu yang diakui oleh Allah, kita tidak tahu. Tapi kita harus berhusnudzon. Ya, husnudzon itulah yang akan membangkitkan kita biar hati kita ini bersih. Seperti itu, Ustaz. Nah, kemudian Mas Hanif, ini mungkin banyak dari teman-teman kita yang direhabilitasi yang sedang menjalani terapi di sini nih, Mas Hanif. Ketika di luar, ini kadang mereka malu untuk bersosial kembali dengan masyarakat ya, karena stigma dari masyarakat tersebut. Kemudian mereka malu juga kan untuk misalnya mau mengikuti majelis taklim, mau sholat berjamaah di masjid nih, Mas Hanif. Nah, kira-kira ada nggak nih Mas Hanif
motivasi atau kiat-kiat supaya mereka ini bisa menjaga motivasi mereka agar mau ke majelis taklim dan sholat berjamaah di masjid dan bermuamalah kembali dengan masyarakat, bagaimana Mas Hanif? Ya, begini, kita tidak bisa kemudian menghentikan stigma masyarakat. Karena hal yang telah dilakukan oleh teman-teman kita itu terkadang juga berdampak kepada masyarakat. Sehingga kita tidak bisa, kemudian masyarakat tidak boleh berstigma seperti itu. Tidak bisa. Akan tetapi, bagi teman-teman yang sudah selesai rehabilitasi, kemudian bagaimana melakukan kehidupan bermuamalah di lingkungan masing-masing, pertama harusnya dia sudah berjanji kepada diri sendiri dulu bahwasanya dia akan menjadi orang yang baik. Dengan bagaimana? Ya dengan tadi tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama dan jangan sampai melakukan hal yang tidak diperintahkan oleh agama. Artinya karena biar bagaimanapun sikap yang telah kita lakukan yang merugikan pada orang itu, orang masih akan teringat. Tapi bagaimana kita memperbaikinya, yaitu dengan cara kita melakukan yang terbaik dengan istiqomah, tunjukkan kepada orang lain kalau kami adalah bukan yang dulu. Kami benar-benar tobat nasuha. Jangan sampai tobatnya ini tobat lombok. Setelah selesai nanti diulang lagi dan sebagainya. Maka sulit kita untuk membangun trust masyarakat, itu sulit. Kepercayaan masyarakat akan sulit dibangun. Tapi tetaplah kita menjadi pribadi-pribadi yang baik dimanapun kita berada. Maka saya bilang tadi, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha. Dengan kebaikan yang kita lakukan, otomatis pelan apa yang telah kita lakukan kejelekan di masa lalu itu akan sendirinya terhapus. Banyak kok contoh-contoh orang yang pernah melakukan kejelekan, kejahatan, kemudian menjadi orang baik. Tapi dia konsisten. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah selain istiqomah, dia harus ikhlas. Itu yang terpenting. Ikhlas melakukan kebaikan. Jangan sekali-kali melakukan kebaikan karena ingin diakui oleh orang lain. Sehingga ketika tidak diakui oleh orang lain, dia akan kecewa. Make lagi. Nah, di dalam keluarga seperti itu. Jangan melakukan rehabilitasi sudah jadi baik karena ingin diakui oleh keluarga. Jangan. Lillahi ta'ala seharusnya. Jadi harus menjalani rehabilitasi itu memang karena keinginan lillahi sendiri ta'ala, untuk pulih ya, untuk dapatkan ridhonya Allah. Sehingga pulang mau keluarga ngakuin apa enggak, ini sudah lillahi ta'ala. Sudah niat dari hati. Niat dari hati. Nah, seperti itulah dengan bergulirnya waktu mereka juga akan mengakui kita. Seperti itu. Enggak usahlah minder dan sebagainya. Belum tentu kok mereka-mereka yang di luar itu lebih baik dari kita. Nah, keadaan lah yang memaksa teman-teman seperti ini sehingga pulangnya nanti silahkan itu sudah jangan sampai menempel lagi masa-masa lalu kita. Masa depan jauh lebih baik. Benar Mas Hanif ya. Jadi saya pernah mendengar pepatah juga nih Mas Hanif. Kenapa kok kaca mobil itu kaca spion jauh lebih kecil ketimbang kaca depan? Iya, benar. Karena masa lalu itu lebih kecil. Masa depan itu jauh lebih panjang. Maka kita harus fokus melihat ke depan biar langkah kita semakin baik dan memperbaiki diri kita, Mas Hanif. Benar sekali. Iya, Ustaz. Oke, sobat Bareta yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Mas Hanif, kita sudah berbincang panjang lebar terkait pandangan Islam terhadap penyalahgunaan narkotika ini Mas Hanif dan juga kiat-kiat dalam Islam untuk merehabilitasi diri sendiri Mas Hanif. Nah, ini kira-kira Mas Hanif di sesi terakhir ini ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman yang menjalani rehabilitasi ini, Mas? Iya, ada pesan dari saya seperti ini aja. Jadi buat teman-teman pesannya begini, bawalah Al-Quran kapan dan dimanapun, letakkan dalam hati kita, jangan hanya dalam mulut kita. Kemudian bercerminlah dari masa lalu di mana kita harus menatap masa depan yang penuh dengan rahmat dan maghfirahnya Allah yang jauh lebih besar daripada siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain daripada itu, maka jika surga sudah nyata dipampang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang bertobat, maka tidak ada pilihan dan alasan untuk memilih neraka
yang jauh lebih tragis siksanya. Luar biasa. Saya kira itu, Jadi, Ustaz. Mas Hanif ya. Ya. Sobat Bareta yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya dari podcast kita kali ini ialah kita jangan pernah menjauhi mereka. Kita jangan pernah untuk menstigma buruk terhadap mereka karena barangkali mereka hanya terjatuh. Nah, kita harus bisa menjadi support system bagi mereka. Yang dimana ketika kita berkumpul dengan mereka, kita harus memberikan warna. Minimal kita mempengaruhi kebaikan untuk mereka dan jangan sampai ia jatuh untuk yang kedua kalinya. Sobat Bareta yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih telah mengikuti podcast pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Mas Hanif yang telah menjadi narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf juga apabila ada salah dan khilaf. Baik, lagi Mas terima kasih. Hanif. Ya. Sobat Bareta yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe channel YouTube Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda. Demikian dari saya, salah dan hilaf mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.